Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Windina ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai teks hikayat. Apa ya hikayat itu? Nah, kita simak dulu yuk contoh teks hikayat berikut. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tepian hutan rimba yang lebat, terdapat sebuah gubuk sederhana. Gubuk tersebut ditempati oleh seorang pemuda yang miskin. Tidak ada yang mengetahui nama pemuda tersebut. Setiap hari, pekerjaan pemuda miskin tersebut adalah menggetah burung di hutan. Karena pekerjaannya itulah, penduduk kampung memanggilnya dengan nama si penggetah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, si penggetah menjual burung hasil tangkapannya ke pasar. Ketika sedang menunggu pembeli, si penggetah mendengar pembicaraan dua orang yang berdiri tidak jauh darinya. Burung paling mahal adalah burung bayan. Bulunya indah dan suaranya juga merdu. Tidak hanya suara merdu, burung bayan juga bisa bicara seperti manusia. Jika ada yang bisa menangkapnya, aku bersedia membayar mahal. Keesokan harinya, si penggetah bergegas pergi ke hutan. Kali ini tujuannya adalah untuk menggetah burung bayan. Jika mendapatkannya, dia tidak akan menjualnya, tetapi akan memeliharanya. Si penggetah mencari pohon yang tepat untuk memasang perangkap. Setelah beberapa kali mencari, akhirnya si penggetah memasang perangkap pada sebuah ranting pohon yang kering. Ketika memasang perangkap, si penggetah istirahat di bawah pohon. Hai burung bayan, jika aku bisa menangkapmu, maka akan kubelikan sangkar emas untukmu. Hari mulai siang. Burung bayan yang ditunggu tidak kunjung datang. Si penggetah pun akhirnya tertidur. Siapa yang memasang perangkap di sini? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Si penggetah terkejut dan terbangun. Dia mencari asal-usul suara tersebut. Hei kamu! Dasar pemalas tukang tidur! Kamu yang memasang perangkap di sini! Cepat lepaskan aku! Ternyata benar kata orang-orang, burung bayan bisa bicara. Ya ampun, sungguh sial nasibku hari ini. Kamu siapa sih? Kok berani-beraninya menangkap aku? Orang-orang kampungku memanggilku si penggetah. Kamu tidak tahu undang-undang ya? Aku ini hewan langka yang dilindungi. Menangkapku sama saja dengan cari perkara dengan Dinas Perlindungan Satwa. Hei burung bayan, meskipun tidak sekolah, tapi aku tahu kalau Undang-Undang Perlindungan Satwa itu diterapkan nanti kalau negara ini sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Di zaman kerajaan sekarang, jangankan diterapkan, dipikirkan saja belum. Ya, baiklah. Sudah nasibku jadi tawananmu. Sebenarnya aku sudah berjanji, jika berhasil menangkapmu, maka akan kubelikan sangkar emas untukmu. Tapi, jangankan emas, uang pun aku tak punya. Aduh, janjimu terlalu tinggi seperti janji kampanye. Tapi aku bisa menolongmu mendapatkan sangkar emas. Wah, benarkah? Bagaimana caranya? Dasar manusia, terlalu gampang mengobrol janji dan gampang diberi janji-janji. Untunglah aku ini bukan manusia, sehingga janjiku adalah kenyataan. Hehehe. Jadi, bagaimana aku bisa membeli sangkar emas? Gampang, aku ini burung sakti. Kumpulkan saja kotoranku. Nantinya kotoranku akan berubah menjadi butiran emas. Wah, luar biasa. Kamu memang burung ajaib. Si penggetah segera mengumpulkan kotoran burung bayan. Sungguh ajaib. Kotoran burung bayan itu berubah menjadi butiran emas. Si penggetah sungguh bahagia melihatnya. Dan akhirnya, si penggetah menjual butiran-butiran emas tersebut. Dengan butiran emas tersebut, si penggetah mampu membeli sangkar emas. Namun, dia tidak serakah menggunakan butiran emas tersebut untuk hal lainnya. Si penggetah ternyata bukan jenis orang yang tamak. Kisah tentang burung bayan yang bisa bicara dan kotorannya menjadi emas terdengar hingga ke istana Raja Helat.
Raja yang terkenal tamak, kejam, dan tidak memperdulikan nasib rakyat itu pun segera menyuruh hulu balangnya yang bernama Bujang Selamat untuk menemui si Penggetah. Bawa burung bayan itu ke sini. Bayar dengan uang yang dia minta. Kalau tidak diberikan juga, kamu tidak perlu ragu melakukan kekerasan. Baik Yang Mulia. Bujang Selamat kemudian mendatangi rumah si Penggetah dan segera menyampaikan pesan dari Raja Helat. Si Penggetah tentu saja tidak mau menyerahkan burung bayan kepada Raja Helat. Hanya saja dia tidak berani mengatakannya. Si Penggetah memutar otak bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tuanku, bagaimana jika Anda bertanya langsung kepada burung bayan? Apakah dia mau atau tidak dibawa ke istana Raja Helat? Baiklah, itu ide yang sangat bagus. Wahai burung bayan, tentunya engkau sudah mendengar sendiri maksud kedatangan hulu balang ini. Sekarang keputusan ada padamu. Wah, permintaan yang sulit ditolak. Aku bersedia dibawa ke istana Raja Helat dengan syarat. Ya, katakan saja, apa syaratnya? Oh, kalau orang lagi bicara itu dengarkan dulu sampai selesai. Jangan dipotong. Itu namanya tidak sopan. Tapi kamu kan burung, bukan orang. Sekarang sebutkan syaratnya. Syaratku sangat mudah. Aku bersedia dibawa ke istana jika Raja Helat mau mendengarkan ceritaku sampai selesai. Jika aku sudah selesai bercerita, barulah Raja Helat bisa memiliki aku. Wah, itu syarat yang sangat gampang. Bilang dong dari tadi. Bujang Selamat pun segera menyampaikan syarat yang diajukan burung bayan kepada Raja Helat. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, Raja Helat pun menyetujui syarat yang dianggap mudah tersebut. Burung bayan pun dibawa ke istana. Burung bayan dan sangkar emasnya diletakkan pada sebuah meja di dekat singgasana Raja Helat. Burung bayan memulai ceritanya dan Raja Helat mendengarkan dengan seksama. Raja Helat sangat terpukau dengan cerita yang disampaikan oleh burung bayan. Gaya bercerita burung bayan seperti menyihir Raja Helat. Ketika Raja Helat sedang asyik dan penasaran mendengar cerita yang disampaikan burung bayan, tiba-tiba burung bayan menghentikan ceritanya. Wahai burung bayan yang pandai bercerita, kenapa engkau tiba-tiba menghentikan ceritamu? Hamba akan melanjutkan cerita jika Yang Mulia berkenan memberikan segantang emas, makanan, dan minuman. Tiba-tiba saja Raja Helat terkejut bukan kepalang mendengar burung bayan meminta segantang emas. Sifat aslinya yang kikir sepertinya keluar. Apa? Aku harus memberimu segantang emas untuk mendengarkan ceritamu? Benar Yang Mulia, segantang emas, makanan, dan minuman itu akan kuberikan pada si Penggetah. Raja Helat seperti tidak percaya dengan syarat yang diminta oleh burung bayan. Ini seperti sesuai dengan perjanjian kita. Pemilik hamba saat ini adalah si Penggetah. Jadi Yang Mulia membayar kepada pemilik hamba saat ini. Baiklah. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan kekayaan. Hartaku tidak akan habis untuk membayar ceritamu. Lanjutkan ceritanya, wahai burung bayan. Setelah permintaannya dipenuhi, burung bayan melanjutkan ceritanya. Raja Helat semakin terpukau oleh cerita si burung bayan. Ketika burung bayan sibuk bercerita, si Penggetah diam-diam keluar dari istana. Dia merasa apa yang baru saja diterimanya bukan haknya. Jadi, dia memberikan emas, makanan, dan minuman kepada rakyat yang membutuhkan. Burung bayan tidak hanya sekali meminta bayaran kepada Raja Helat, tetapi berkali-kali. Raja Helat yang terlanjur tersihir dengan cerita burung bayan, tanpa pikir panjang lagi langsung memberikan semua permintaan burung bayan. Akibatnya, gudang emas dan makanan menjadi kosong. Sedangkan si Penggetah setiap hari membagikan emas dan makanan kepada rakyat miskin. Rakyat sangat berterima kasih kepada si Penggetah yang baik hati. Berbeda dengan Raja Helat yang sudah tersihir oleh cerita burung bayan, si Bujang Selamat kebingungan memikirkan emas dan makanan istana yang sudah habis. Waduh,
Jika emas dan makanan habis, maka rakyat bisa melakukan pemberontakan ini. Tapi Raja Helat sudah... ini gara-gara si burung bayan. Aku harus menghabisi burung itu. Setelah emas dan makanan di istana habis, membuat rakyat akhirnya mengetahui bahwa raja ternyata hanya menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Rakyat pun bersatu untuk menggulingkan raja. Bukan hanya rakyat, banyak prajurit dan hulu balang istana yang tidak suka dengan sikap Raja Helat. Si Penggetah pun ditunjuk untuk memimpin pemberontakan. Sedangkan di istana, Bujang Selamat yang geram dengan muslihat burung bayan mengendap-endap hendak menangkap burung bayan. Namun, tiba-tiba saja, Yang Mulia, lihat si Bujang mau membunuh hamba. Tolong Yang Mulia, tolong. Berani sekali kamu mengganggu si burung bayan. Kamu mau mencurinya dariku ya? Ampun Yang Mulia. Maksud hamba bukan seperti itu. Hei, suara apa itu? Berisik sekali. Hei, si penggetah miskin tak tahu diri. Apa yang kamu lakukan? Yang Mulia Raja Helat, tahukah Paduka bahwa emas dan makanan dari Paduka itu hamba berikan kepada rakyat? Yang Mulia selama ini ternyata raja yang abai terhadap rakyat. Dan lihat akibatnya, rakyat menginginkan Yang Mulia Raja Helat turun dari tahta sekarang juga. Raja Helat dan Bujang Selamat pun akhirnya dipenjara. Begitulah nasib raja yang melalaikan rakyatnya. Begitu pula Bujang Selamat, sebagai penasehat yang seharusnya mengingatkan ketika raja berbuat salah, bukan malah mendukung segala tindak tanduk raja yang keliru. Karena memiliki perhatian dan kepedulian kepada rakyat, seluruh rakyat dan hulu balang istana sepakat mengangkat si Penggetah sebagai raja yang baru. Sedangkan burung bayan diangkat menjadi penasehat raja. Hei Penggetah, enak saja kamu sudah jadi raja, tapi membiarkanku masih di dalam sangkar emas ini. Cepat keluarkan aku. Nah gitu dong, emang enak hidup di sangkar emas. Hehehe. Kata hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab haka yang berarti menceritakan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini, hikayat juga diartikan sebagai cerita, kisah, dan dongeng-dongeng. Sastra hikayat ialah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Apa saja ya ciri-ciri hikayat? Yang pertama, isi ceritanya berkisar pada tokoh raja dan keluarganya atau istana sentris. Yang kedua, bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum. Atau di dalam teks hikayat itu banyak menggunakan fantasi nak ya. Yang ketiga, mempergunakan banyak kata arkais atau klise. Contohnya, hatta, syahdan, sahibul hikayat, menurut empunya cerita, konon, dan lain-lain. Yang keempat, ciri-cirinya nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau bersifat anonim. Dan yang kelima, tema dominan dalam hikayat itu biasanya berisi petualangan. Biasanya akhir kisah, tokoh utamanya berhasil menjadi raja atau orang yang mulia. Nah, anak-anak ibu yang hebat, teks hikayat itu juga terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, ada nilai moral, yaitu nilai yang berhubungan dengan budi pekerti, baik dan buruk. Yang kedua, nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan hal-hal sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Ketiga, nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Yang keempat, ada nilai religius, yaitu nilai yang berhubungan dengan ajaran agama. Yang kelima, nilai pendidikan, yaitu nilai keteladanan yang baik. Yang keenam, ada nilai politik.
nilai yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, ada nilai estetika, nilai yang berkaitan dengan keindahan dalam unsur intrinsik karya sastra. Nah, sekarang mari kita belajar unsur-unsur intrinsik teks hikayat. Sebelumnya, Ananda pasti sudah pernah kan membaca unsur-unsur intrinsik karya sastra? Yang pertama ada tema, yang kedua latar, yang ketiga sudut pandang, yang keempat amanat, yang kelima alur, dan yang keenam ada tokoh dan penokohan. Sekarang kita bahas ya masing-masing unsur intrinsik hikayat tersebut. Yang pertama, tema merupakan inti atau ide pokok dalam cerita. Tema bisa pula diartikan sebagai gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Selanjutnya ada latar, merupakan informasi yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh. Ada lagi tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam teks hikayat, sedangkan penokohan teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Selanjutnya alur merupakan jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Ada lagi sudut pandang, merupakan cara bagaimana penulis menempatkan dirinya dalam cerita. Dan yang terakhir, amanat, ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan dalam cerita. Anak-anak ibu yang hebat, perhatikan ya contoh teks hikayat berikut dengan judul Hikayat Putri Kuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu. Sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka gunakan pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka bepergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putrinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" tanya raja. "Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Jambon. "Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau," kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak lalu memegang lengan ayahnya. "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohkannya. "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu," kata sang raja. Tak lama kemudian, raja pun pergi.
Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. "Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru," kata seorang di antaranya. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja," kata Putri Kuning dengan marah. "Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja," ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. "Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu," kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. "Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning," kata Putri Kuning dengan lemah lembut. "Yang penting ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah," ucapnya lagi. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. "Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku. Karena aku kan Putri Hijau," katanya dengan perasaan iri. "Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu," sahut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. "Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik," kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. "Astaga, kita harus menguburnya," seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Raja sangat marah. "Hai para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning," teriaknya. Tentu saja tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. "Aku ini ayah yang buruk," katanya. "Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti." Maka ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung-menung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. "Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri,
Daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning. Baiklah, kuberi nama ia Kemuning, kata raja dengan senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan, bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi benda. Setelah mati pun, putri kuning masih memberikan kebaikan. Nah, cerita tadi termasuk ke dalam contoh hikayat nggak ya? Sekarang coba kita analisis unsur intrinsik teks hikayat di dalam cerita hikayat Putri Kuning yang sudah Ibu bacakan tadi. Yang pertama tema. Nah, di sini temanya kemalangan putri bungsu. Yang kedua latar. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, yaitu di istana kerajaan dan di taman. Yang kedua ada latar waktu, waktunya pada suatu hari. Dan yang ketiga ada latar suasana. Suasananya pada cerita tersebut tegang dan menyedihkan. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokohnya raja, wataknya penyayang, terlalu memanjakan anak-anaknya, dan terlalu sibuk dengan urusan kerajaan. Ada lagi tokohnya Putri Kuning, wataknya penyendiri, rendah hati, suka menolong, penyayang, dan rajin. Tokoh selanjutnya kakak-kakak Putri Kuning, wataknya suka berfoya-foya, pemalas, tidak mempedulikan sekitar, suka menindas orang lain, dan jahat. Unsur intrinsik selanjutnya ada alur. Dalam cerita ini menggunakan alur maju karena dimulai dari perkenalan sampai pada penyelesaian. Nah, ada lagi sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita ini yaitu sudut pandang campuran. Karena menggunakan sudut pandang orang pertama dan ada juga menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir ada amanat. Amanat di dalam cerita ini bahwa kita harus akur sesama saudara. Janganlah menindas orang lain. Sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu fokus pada kerjaan sampai tidak mengetahui apa yang dialami oleh anak kita. Dan jangan terlalu manja menjadi anak, berusahalah untuk mandiri. Setelah kita mempelajari unsur intrinsik, sekarang coba kita perhatikan nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat Putri Kuning. Yang pertama nilai moral. Apa saja nilai moral di dalam cerita hikayat tersebut? Yang pertama, kita tidak boleh saling menindas sesama manusia. Yang kedua, janganlah menjadi orang yang sombong, jahat, iri hati, dan suka menghasut. Yang ketiga, jangan terlalu fokus pada urusan pekerjaan sehingga lupa untuk mendidik moral anak. Ada lagi nilai sosial. Nah, di sini nilai sosialnya jangan suka mempersulit urusan orang lain. Selanjutnya, saling tolong-menolonglah antar sesama. Jadi, anak-anak ibu harus saling tolong-menolong ya. Nah, ada lagi nilai agama. Nilai agama, contohnya dalam cerita Putri Kuning itu, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Selanjutnya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang terakhir, nilai budaya. Nilai budaya di sini bahwa adanya pengaruh budaya kerajaan masa lampau di mana seorang raja bisa memiliki banyak istri dan anak. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai teks hikayat. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahaminya ya. Semangat terus nak. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.